Dengan hadirnya Perkampungan Haji Indonesia, DPR berharap dapat memperbaiki layanan ibadah haji dan umroh lebih baik lagi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menegaskan dengan adanya Perkampungan Haji dan Umroh bagi jemaah Indonesia diharapkan menjadi modal perbaikan pelayanan penyelenggaraan ibadah untuk lebih baik lagi. Cucun yang juga menjadi tim pengawas haji DPR RI ingin pemerintah terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendatang. Ketika pemberangkatan ada visa yang masih keterlambatan di hari keberangkatan sehingga dia ada penundaan seperti kemarin terjadi beberapa di NTB di mana kemudian juga proses keterlambatan pesawat. Nah, ini kan menjadi catatan nanti. Ya jangan sampai ini kan setiap tahun ya ada delay, kemudian juga ada harusnya di catatan kontrak itu setiap maskapai menyediakan cadangan pesawat di setiap embarkasi. Ada usulan jangan sampai Timwas dibentuk udah mau berangkat. Ya, apakah dimulai dulu dari representasi Komisi 8? Karena kita harus melihat, termasuk tim monepnya juga, ya tim monitoring evaluasi yang ada di Kementerian Agama itu sudah ada sinergi. Nanti Badan Penyelenggara Ibadah Haji kan punya pengawas internal bersama-sama dengan DPR. Sebanyak 13 asosiasi haji dan umroh secara tegas menolak beberapa pasal rancangan undang-undang perjalanan ibadah haji dan umroh yang dianggap sangat merugikan. Salah satunya terkait dengan akan disahkannya umroh mandiri. Sebanyak 13 asosiasi penyelenggaraan haji dan umroh yang membawahi lebih dari 3.500 travel yang telah memiliki izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dengan tegas menolak rancangan undang-undang perjalanan ibadah haji dan umroh yang akan disahkan DPR RI. Salah satunya mengenai pasal legalisasi umroh mandiri. Menurut Firman M. Nur, juru bicara 13 asosiasi haji umroh mandiri dinilai minim perlindungan bagi jamaah. Firman M. Nur yang juga Ketua Umum DPP Ampuri ini menjelaskan ibadah umroh berbeda dari perjalanan ke luar negeri. Untuk itu perlu adanya bimbingan bagi jamaah selama di Arab Saudi serta jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Selain itu, menurut Firman, penyelenggara perjalanan ibadah umroh adalah pihak yang dapat memberikan bimbingan keagamaan kepada jamaah selama berada di Arab Saudi. Penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk melakukan akreditasi, membayar pajak, dan kewajiban lain yang menguntungkan negara. Namun Firman menyebut bimbingan ibadah umroh ini tidak akan didapatkan jika jamaah melaksanakan umroh secara mandiri. Seperti diketahui melalui DPR RI, umroh mandiri dapat dilegalkan dengan mengubah pasal dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Umroh atau PIHU. Saat rapat paripurna pada 24 Juli 2025 lalu, umroh mandiri sendiri dinilai minim perlindungan terhadap jamaah. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi terlapor terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 3 saksi yang diperiksa hari ini adalah Maryati, merupakan aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Arif Nugroho, jurnalis Satu Indonesia. Ada YouTuber juga dari kanal Ato Sastro bernama Sunarto. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan pihak Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dalam tudingan ijazah palsu. Mendampingi 3 saksi, Ahmad Kosinudin selaku kuasa hukum mengkritik langkah pemanggilan wartawan sebagai saksi dalam kasus ini. Saksi ada 3 ya. Ini juga makin menguatkan karena kalau klaster-klaster sebelumnya yang disasar hanya aktivis dan akademisi. Kita tahu bahwa Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar adalah klaster yang bisa kita katakan mewakili kalangan intelektual akademisi. Kalau kita sebelumnya tahu ada ya Rizal Fadilah, ya ada Rustam Effendi, ya
ada yang lainnya, ini juga klasternya adalah aktivis. Tetapi hari ini klaster media pun juga dipanggil, dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arief Nugroho, juga Sunarto begitu, tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi, termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Jangan manggil-manggilin wartawan jadi saksi. Takut orang dipanggil polisi meskipun jadi saksi. Karena besok bisa saja berubah menjadi tersangka. Kalau mau panggil saja orang yang bersangkutan. Dan dalam hal ini, yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadila, dan Kurnia Triroyani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Saksi ini latar belakangnya adalah seorang jurnalis. Kami hari ini masih bertanya-tanya begitu ya, apa relevansi perkara peristiwa yang diduga pidana dengan peran seorang wartawan? Karena berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 1999, tugas seorang jurnalis itu kan hanya mengumpulkan, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi itu kepada publik gitu. Ya, tidak punya peran dalam konteks dugaan terjadinya tindak pidana, itu satu hal. Terima kasih. Personil Ops Damai Kartens bersama Satreskrim Polres Deyai bergerak cepat merespon laporan tindak pidana penganiayaan terjadi di Distrik Tigi, Kabupaten Deyai, ke Papua Tengah. Peristiwa itu mengakibatkan 2 warga menjadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB Nokai Deyai, pimpinan Panglima John Badii, yang berada di bawah struktur TPNPB Goliat Tabuni. Aparat masih melakukan pendalaman dan pengumpulan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, memastikan proses penyelidikan terus berjalan dan keamanan masyarakat jadi prioritas utama. Masyarakat dihimbau tenang dan waspada serta meminta dukungan untuk mengungkap pelaku jika mendapatkan informasi. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Ketua KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya KPK telah memeriksa dan menggeledah sejumlah lokasi termasuk di rumah mantan Menteri Agama. Ya, Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Sementara Roy Suryo dijadwalkan pemanggilan sebagai saksi pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Terdapat 12 orang yang berstatus terlapor, salah satunya Abraham Samad yang sudah memenuhi panggilan Polda terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sementara Roy Suryo, Kurnia Triroyani, Rizal Fadila dijadwalkan pemeriksaan pada Rabu 20 Agustus 2025. Selanjutnya pada hari Jumat, Polda menjadwalkan pemeriksaan saksi Rismon Sianipar, Michael Sinaga, dan Nurdian Noviansyah. Hari ini Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi Meriati, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arief Nugroho, seorang jurnalis. Dalam kesempatan itu, Ahmad Kozinudin menyebutkan soal pemanggilan saksi, yakni seorang jurnalis. Menurutnya, seorang jurnalis hanya bekerja menyampaikan informasi dan pemeriksaan tersebut terindikasi sebagai pembungkaman. Yang lainnya ini juga klasternya adalah aktivis. Tetapi hari ini klaster media pun juga dipanggil, dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arief Nugroho, juga Sunarto begitu, tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi, termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media.
Jangan manggil-manggilin wartawan jadi saksi. Takut orang dipanggil polisi meskipun jadi saksi. Karena besok bisa saja berubah menjadi tersangka. Kalau mau panggil saja orang yang bersangkutan. Dan dalam hal ini, yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadila, dan Kurnia Triroyani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Hingga kini penyidikan kasus ijazah palsu Jokowi masih dilakukan dan belum ditetapkan tersangka oleh tim penyidik. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadu Santo, Seto Pratomo, iNews melaporkan.